Hai teman-teman. Kembali lagi di Boba Time bersama Selin. Saya Kevin. Saya Agus. Nah, hari ini seperti yang teman-teman lihat nih, yang ngejreng banget ya. Ini aku sama Kevin ini udah pakai warna pink nih. Kenapa sih? Jadi hari ini kita itu akan membahas tentang topik yang berkaitan dengan cinta-cintaan. Tapi kita nggak akan membahas tentang cinta-cintaan yang menye-menye, tapi kita akan membahas tentang cinta-cintaan dalam konteks yang serius nih. Iya bener banget nih kan ya, pink-pink, romantis-romantis kan klop gitu ya. Nah, iya bener banget nih. Jadi secara spesifik ini ya kita bakal bahas tentang relationship. Nah, khususnya dalam konteks pacaran atau dating. Iya. Nah, kalau di zaman dahulu itu kan biasanya kalau laki-laki itu dia berteman sama laki-laki. Perempuan mereka berteman sama perempuan. Ya bener banget nih. Biasanya kan mereka masih kayak malu-malu kucing gitu ya. Iya, kalau misalnya laki-laki sama perempuan kayak agak malu-malu gitu. Tapi sekarang kan seiring berjalannya waktu itu pertemanan akhirnya antar gender itu sesuatu hal yang dianggap sangat wajar gitu. Akhirnya banyak pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya nih, apakah mungkin dalam pertemanan antar gender itu bisa menjadi pertemanan yang nggak ada feeling atau nggak ada baper-bapernya sama sekali? Mungkin kalau bicara mengenai feeling mungkin ada, tetapi apakah itu terus kemudian menjadi sesuatu yang sifatnya relasi yang serius menuju kepada berpacaran dan lebih lagi serius menuju kepada pernikahan kan belum tentu. Jadi mungkin saja ada perasaannya mungkin gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Mungkin juga enggak sih, aku enggak ada rasa apa-apa, cuma enak aja diajak ngobrol, ya oke aja. Tapi yang paling penting adalah mungkin dua-duanya tahu keadaannya, dua-duanya tahu posisinya, jadi bukan bertepuk sebelah tangan kali ya. Iya, atau enggak seperti memberi harapan palsu gitu ya. Iya. Jatuhnya. Iya. Jadi mungkin harus lebih tahu batasannya kemana sih. Iya nggak sih Pak? Ya tapi batasannya dalam bentuk apa? Gitu ya Pak. Karena Pak yang membatasi dirimu itu adalah hatimu sendiri. Engkau yang membatasi hatimu sendiri untuk menyatakan tidak sampai di sini atau tidak sampai masuk lagi. Gitu. Jadi tetap mungkin. Ya oke aja. Dan mungkin dibicarakan di depan ini cuma just friend aja ya gitu. Terus kemudian karena saya lihat kamu kok suka dalam bidang yang sama, dalam bidang musik ya oke, bicara dan asal itu menjaga sesuatu yang suci, menjaga sesuatu hal yang tidak menjadi sesuatu batu sandungan. Dan terutama juga begini, kalau kamu laki-laki sama perempuan menjadi satu sahabat, orang lain akan berpikir oh ini sudah pacaran gitu. Mungkin orang lain akan takut untuk mendekat. Salah satunya ya yang rugi ya kamu sendirilah. Sebaiknya harus atau enggak nih Pak? Boleh atau enggak nih Pak? Ya boleh, tetapi kamu harus memperhitungkan banyak aspek kan di dalamnya. Dan ya kamu lihat untung ruginya dalam hal itu, asal jangan mempermainkan perasaan yang ada. Iya. Iya bener sih, jahat sih kalau perasaan dimainin tuh sakit deh. Oke, ini mungkin lebih ke apa ya, ini biasanya laki-laki nih ya suka ngomong gini nih Pak. Ya nggak sih, ya nggak tahu ya ke kamu ya. Tapi biasanya laki-laki tuh suka apa ya, ngomongin perempuan, katanya enak jadi perempuan ya. Kayak nggak usah apa ya, apa kalau ada apa-apa tinggal nunggu. Kan kalau cowok yang harus mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaan gitu kan. Tapi apa ya, aku nih mumpung ini lagi ada platformnya untuk saya menyatakan ini. Salah kalian. Kayak apa ya, menurut aku tuh sebagai dari sudut pandang perempuan gitu ya, menurut aku malah gak segampang itu jadi perempuan gitu. Kayak laki-laki kalau suka tinggal datang, tinggal tembak gitu. Iya, kamu mau gak sama aku gitu. Kalau perempuan nunggu sampai lumutan. Jadi mungkin pertanyaan aku adalah, mungkin banyak yang juga yang bertanya gitu ya, khususnya perempuan, kayak boleh nggak sih perempuan itu confess atau nembak duluan gitu? Ya sebenarnya ketika bicara mengenai boleh atau tidak, ini bukan sesuatu yang di dalam Alkitab itu dijelaskan secara spesifik. Artinya kalau kamu lakukan itu adalah tidak benar di hadapan Tuhan gitu ya, tidak gitu. Tetapi ini adalah bersangkut paut memang kepada satu karakter, budaya dan juga kepribadian yang diciptakan oleh Allah untuk wanita. Dan di dalam posisi ini engkau menjadi seseorang yang sifatnya lembut, sifatnya berhati-hati, dan laki-laki adalah sifatnya yang lebih proaktif di dalam hal itu.
Saya rasa kalau misalnya perempuan dengan kesabaran yang dari tangan Tuhan dan mau menunggu, dan laki-laki dengan keberanian yang sudah dipikirkan dan digumulkan di hadapan Tuhan, berani untuk menyatakan cintanya, dan itu artinya ada kemungkinan untuk ditolak, maka itu adalah sesuatu yang indah ya sebenarnya kalau itu bisa terjadi. Jadi bukan masalah boleh atau tidak Selin, tetapi adalah sebenarnya menurut saya dan tentu kita semua, kita lihat bahwa perempuan yang mau menunggu di dalam kesabaran di dalam Kristus itu adalah sesuatu keanggunan ya, sesuatu yang indah. Oh, jadi itu bentuk keanggunan ternyata ya. Kita nggak pernah mikir ya kalau misalnya mungkin kita anggun tuh, oh kalau misalnya cantik pakai gaun yang bagus tuh anggun gitu. Ternyata bajunya sopan gitu. Ternyata kesabaran tuh bentuk keanggunan bagi wanita. Loh, saya rasa sebagian besar daripada laki-laki, saya tidak mengatakan semua, karena ini adalah sesuatu bukan sesuatu yang sifatnya esensial begitu ya, dan tiap orang lain-lain. Tetapi kita melihat bahwa kalau laki-laki yang maju menyatakan cintanya terlebih dahulu, menyatakan hatinya terlebih dahulu, dan perempuan yang menunggu, itu ada sesuatu keindahan di sana, memunculkan karakter keduanya, yang satu lebih lembut, yang satu lebih proaktif dan itu adalah sesuatu yang indah. Oke, menarik sih. Nah Pak, tapi sekarang kan gantian kan. Tadi kita sebagai laki-laki sudah dinyinyirin nih sama kaum perempuan. Sekarang gantian kita. Kita kalau TikTok selalu berantem terus. Nah, kalau saya dalam hubungan pacaran ini kan, kadang-kadang laki-laki itu dilabelin sebagai seseorang yang the giver atau pemberi. Sedangkan wanita itu sering menempatkan diri mereka dalam posisi the receiving end, jadi yang menerima. Misal kalau misalnya mereka pergi berpacaran, ngedate gitu, maka pasti yang di-expect buat membayar itu laki-lakinya, yang di-expect untuk misalnya mengantar, menjemput itu laki-lakinya. Nah, apakah ini tuh sesuatu hal yang memang wajar untuk dilakukan? Adalah sebenarnya sesuatu yang normal dilakukan ya. Laki-laki juga tidak usah hitung-hitungan dalam hal ini, dan itu adalah sesuatu hal yang kita lebih proaktif untuk itu. Bukan berarti terus kemudiannya perempuannya itu terus kemudian ya mumpung dibayarin gitu ya. Tetapi juga laki-lakinya juga jangan punya pikiran kapan lu bayarin gua gitu ya. Kalau sama-sama memberi dan laki-laki lebih proaktif daripada perempuannya. Bukan perempuan itu pasif. Kalau perempuan pasif itu juga masalah gitu. Tapi lebih proaktif dalam hal ini, lebih yang menjadi pemimpin, menjadi orang yang terdahulu memperhatikan, terdahulu untuk caring dan semuanya, itu adalah sesuatu hal yang baik sih. Jadi maksudnya kalau misalnya kita pacaran habis itu berarti ntar kita mentraktir pacar kita itu berarti bentuk dari inisiatif dan proaktif kita untuk mengasihi dia. Ya, salah satu dan itu salah satu hal yang mungkin juga tidak terlalu besar, itu tetapi itu salah satunya. Berarti saya harus siap-siap dompet ini. Ya enggak apa-apa, enggak harus itu. Kalau kamu punya uang yang cuma beberapa, mungkin cuma 5.000, ya kasih ketan lah apa sama dia. Sesuai kemampuan ya. Yang penting kan perhatiannya Pak ya kan. Ini kamu mau menyerang kaum perempuan malah terserang balik. Iya. Aduh, ya ampun. Lucu ya. Nah Pak, ketika kita berbicara tentang pacaran kan pasti itu ada aspek pasangan kan. Kita sering mendengar kalau kalimat orang dunia itu, oh jodoh itu di tangan Tuhan. Apakah berarti ini kita itu cuma duduk aja goyang-goyang kaki menunggu jodoh kita untuk datang, atau harus ada usaha aktif dari kita untuk menemukan jodoh kita? Nah, di dalam Alkitab itu orang di dalam Kristus, saya katakan kita ada di dalam Kristus ya. Jadi orang di dalam Kristus itu, ada dua hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama disebut sebagai aspek justification atau pembenaran. Kedua adalah aspek sanctification atau pengudusan. Dua aspek ini adalah aspek yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Pembenaran diawali dan kemudian pengudusan yang mengikuti. Dan di dalam pengertian pembenaran itu adalah kita itu yang tadinya mati sekarang dihidupkan. Itu adalah 100% anugerah Allah, 0% dari usaha manusia. Engkau bisa terima Yesus Kristus, engkau bisa tahu dia Mesias, itu adalah pekerjaan Allah 100%. Ya,
Bukan karena saya meneliti agama ini, oh saya memilih Yesus Kristus, itu pasti betul. Tidak, itu adalah kalau kita bisa tahu bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu 100% dari pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian setelah kita mengenal dia atau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka ada aspek yang mengikutinya disebut aspek pengudusan. Dan aspek pengudusan itu meliputi segala area. Dan di dalam aspek pengudusan itu, maka itu adalah 100% pekerjaan Allah. Tetapi itu melibatkan 100% pekerjaan kita. Nah, 100% pekerjaan Allah, 100% pekerjaan kita. Jadi kalau kita tidak menjaga diri untuk hidup suci, kalau kita misalnya nonton video yang gak gitu ya, kita tidak mungkin akan menjadi lebih bertumbuh, lebih suci. Kalau kita tidak mau mendisiplin diri untuk membaca Alkitab, maka kita juga tidak akan lebih bertumbuh. Karena pertumbuhan iman berdasarkan dari pembacaan Alkitab. Nah, ini ngapain sih kita ngomong ini padahal nanyanya apa? Saya juga bingung tadi. Sekarang saya akan beritahu. Saya kuncinya adalah segala sesuatu di dalam hidup, di dalam Yesus Kristus setelah engkau lahir baru. Maka itu sangkut paut dengan anugerah Allah 100% dan usaha kita 100%. Jadi bagaimana dengan teman hidup? Nah ini, apakah ini jodoh dari Allah? Atau apakah ini aku mencari? Nah, jodoh di dalam Allah itu adalah di dalam ketetapan Allah. Dan itu adalah sesuatu yang rahasia yang kita tidak ketahui. Dan pasti Allah menetapkan segala sesuatunya di bumi ini, di dalam orang-orang Kristen khususnya, dan itu sudah pasti itu adalah dalam ketetapan, di dalam kekekalan. Tetapi kita itu diberi anugerah, diberi tugas untuk kita itu mencari dengan the best understanding teman hidup yang kita itu bisa kasihi dan hidup bersama dengan dia. Nah, ketika sudah ketemu nih, ketika kemudian menikah, ketika kemudian sudah sampai mati begitu ya. Terus kemudian kita akan mengucap syukur dan kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih untuk teman hidup yang sudah engkau berikan, tetapkan di dalam hidupku. Nah, itu adalah sesuatu yang paradoks ya. Saya yang nyari, kok ternyata terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan dan sudah merancangkan dia menjadi teman hidupku bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi ini kayak sistem kayak proses sanctification gitu ya. Nah, memang itu adalah proses sanctification. Jadi kalau Kevin atau Selin itu cari sembarangan lalu kemudian nikah sembarangan, itu hati-hati karena ada aspek tanggung jawabmu, dan itu kalau engkau salah memilih, itu ke depannya itu ada air mata yang engkau akan tuai. Nah, tapi kan tadi Bapak ngomong tentang kita sebagai manusia dalam hal teman hidup, kita juga harus berusaha gitu menemukan dengan the best understanding. Yes. Nah, sekarang apa sih Pak tips dan trik supaya kita bisa menemukan teman hidup yang cocok?